Saya cari dokter itu Pak hanya untuk senjata dakwah, supaya saya bisa menyelamatkan orang banyak. Banyak orang yang selalu menggunakan logika. Oh enggak bakal, kita pakai logika. Kalau kita dikatakan orang bodoh, marah tidak? Siapapun kalau dikatakan hei bodoh, hei orang bodoh, pasti marah. Siapa yang tidak marah kita dikatakan bodoh? Siapapun dia, bapak lurah bodoh, bapak polisi bodoh, bapak ustadz bodoh misalnya, marah tidak? Marah. Logika. Tapi masa iya sih kita pinter? Kita kan sudah sepakat yang namanya intelektualitas seorang anak itu tergantung daripada pendidikannya, tergantung daripada apa yang dilihatnya, tergantung daripada apa yang didengarnya. Kapan kita mendengarkan tentang hadisnya Nabi Muhammad? Alhamdulillah Bu, saya setelah saya menyelesaikan pendidikan pesantren saya berangkat ke Haramain. Saya belajar dengan Profesor Dr. Said Muhammad Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Saya belajar juga kepada Habib Zain Bismid di Madinah. Saya belajar kepada Habib Salim Syatiri, saya belajar kepada Habib Umar bin Hafid, saya belajar kepada banyak para ulama kaliber dari kalangan habaib, baik itu di Saudi maupun di Yaman. Alhamdulillah saya belajar pada mereka. Setelah itu saya melanjutkan, saya belajar pada para profesor, dosen-dosen saya yang ada di Malang maupun yang di UTM Malaysia. Alhamdulillah berkat pendidikan tersebut, saya setiap hari kalau bertemu dengan ibu saya cium tangannya, lalu saya cium dahinya, kemudian saya cium kakinya setiap hari. Ketika saya mencium kaki ibu saya berkata begini, ya Allah, aku minta ridhomu. Memang benar, saya banyak punya kitab karangan, buku karangan, 24 yang sudah dicetak, ada di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Memang benar, saya berdakwah di Nusantara, belum tentu ada pahalanya. Memang benar, saya punya majelis di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah orang tua ridho kepada kita, pasti Allah ridho kepada kita. Lihat bagaimana Nabi Muhammad memberikan jaminan bagi mereka yang berbakti pada orang tuanya, di mana Nabi SAW bersabda, "Falyamalil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulan nar, wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal falan yadkhulal jannah." Silahkan bagi mereka yang berbakti pada orang tuanya, lakukan dosa apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam neraka. Dan silahkan anak yang durhaka pada orang tuanya, silahkan lakukan apa saja daripada kebaikan, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Kita lihat sekarang ini, Masya Allah, anak-anak kita berani pada orang tua, membantah para orang tua dan sebagainya. Bukan salah mereka, tapi salah kita sendiri. Silahkan anak kita masukkan dalam pendidikan formal, tapi nanti pulang siang masukkan madrasah-madrasah diniyah yang ada bertebaran di mana-mana itu. Kalau nggak mau, habis maghrib datangkan seorang ustadz untuk mengeleskan anak kita apa yang wajib diketahui daripada sholat, Quran, semuanya harus kita ajarkan pada mereka. Kalau tidak, kita bertanggung jawab. Ingat Pak, Bu, kalau ibu ditanya dengan sesuatu yang misteri masih sampai sekarang jawabannya, maka ketahuilah Nabi Muhammad tahu dengan jawabannya. Kenapa? Nabi Muhammad orang manusia yang paling tahu dengan misteri kehidupan ini, kehidupan dunia, kehidupan alam barzah, kehidupan alam mahsyar, maupun kehidupan nanti di alam akhirat. Dan itu bukan ramalan, tapi sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah disifatkan dalam Al-Quran, ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah Nabi SAW berbicara dengan hawa nafsunya, tapi semua yang diungkapkan, semua yang diucapkan, semuanya itu bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, kalau saya bertanya begini, Pak, Bu, siapa yang pertama kali akan memusuhi ibu? Siapa yang pertama kali akan menyudutkan bapak-bapak? Siapa yang pertama kali akan memojokkan bapak dan ibu sehingga dia itu akan mempersulitkan bapak dan ibu? Siapa dia? Nabi Muhammad sudah menjelaskan dalam hadisnya, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuh. Pertama kali yang akan bergelantungan dengan seseorang, yang akan memojokkan, meminta pertanggungjawaban pada seseorang, itu justru anak dan istrinya. Itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Sungguh di antara anak-anak kalian, istri-istri kalian, itu musuh-musuh bagi kalian. Hati-hati kalian kepada mereka, waspada kalian kepada mereka. Oleh karena itu Nabi Muhammad juga menjelaskan, jangan sampai kita termasuk yang dituntut. Karena apa? Nanti setiap anak istri akan menuntut kita. Apa isi tuntutannya? Nabi Muhammad juga menjelaskan. Itulah keutamaan kalau kita itu hadir dengan ulama, hadir dalam majelis para ulama, selalu kita dengar ulama. Sesuatu yang harusnya kita takut karenanya, karena kita tahu hakikatnya, nggak takut lagi.
Yang tadinya risau dan galau pikiran kita karena kita tidak tahu, setelah kita tahu nggak galau lagi. Oleh karenanya orang yang berilmu itu kemudian itulah yang disebut orang yang beriman, itulah orang yang disebut dengan orang yang bertakwa. Sehingga kemudian Nabi SAW mensifatkan orang yang beriman, innal mu'mina la yakhaf. Orang mukmin nggak pernah takut. Kenapa? Dia tahu sudah kematian nggak bakal kemana-mana. Waktunya mati ya mati. Kalau belum waktunya mati nggak bakal mati. Rizki nggak bakal mana-mana. Nggak usah korupsi, nggak usah ngambil haknya orang lain, nggak usah. Allah bertanggung jawab. Allah seorang zat yang profesional. Allah menciptakan, Allah yang menjamin rizkinya. Ketika berada di dalam rahim ibu kita, kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih, 120 hari, tepatnya 4 bulan sudah ditetapkan rizkinya dari mulai lahir sampai meninggal. Kok sampai kita itu bingung? Sampai kita ambil sana, ambil sini, yang semuanya bukan membahagiakan kita, dan yang semuanya itu bukan rezeki kita. Kenapa? Nabi Muhammad mengatakan rezeki kita itu yang kita makan tuh sampai habis. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, ya ibnu Adam mali mali wa ma maluk illa ma akalta fa afnait aw labista fa abdait aw tasaddaqta fa abgait wa ma siwa zalika fa zahibun aw tarikul linnas. Banyak Bani Adam mengatakan, ini loh makanan ini, rumahku, ini tanahku, ini loh sertifikatnya. Yang mana tanahmu, kata Muhammad? Yang mana hartamu? Kecuali yang kau makan tuh sampai habis, kecuali yang kau pakai tuh sampai usang, kecuali yang kamu sedekahkan tuh, yang diberikan donatur sekarang dalam acara ini. Itu adalah harta kamu, disimpan Allah Ta'ala nanti. Selain itu, kata Muhammad, yang ada di rekening, mobilnya, rumahnya, BHS-nya, cincinnya, hartanya, semuanya diberikan untuk orang lain, atau diambil oleh orang lain, atau kena sebuah musibah, kebakaran dan lain sebagainya, atau kemudian dicuri orang dan sebagainya.